warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Oke, kali ini kita akan mempraktikkan tentang mekanika dan pesawat sederhana. Oke, mau tahu kelanjutannya gimana? Tonton terus dari kelompok 4. Ya, halo, kembali lagi dengan kami kelompok 4, di mana kali ini kami akan melakukan percobaan tentang mekanik. Yang pertama ada gaya listrik statis. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya gaya listrik statis, dan yang kedua adalah untuk membuktikan adanya gaya listrik statis. Adapun alat dan bahan dalam percobaan ini adalah yang pertama ada potongan kertas, dan yang kedua ada satu buah penggaris. Untuk cara kerja pada praktik ini adalah yang pertama, kita akan menggosokkan penggaris ini kepada rambut yang tebal. Kemudian setelah digosokkan, dekatkan penggaris plastik ini kepada potongan-potongan kertas. Lalu kita bisa mengamati apa yang terjadi jika penggaris ini sudah digosokkan ke rambut dan kemudian kita tempelkan kepada potongan-potongan kertas tersebut. Ya, berdasarkan percobaan tadi, kita sudah membuktikan bahwa penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Untuk mengetahui adanya gaya listrik statis, maka kita perlu melakukan percobaan dengan penggaris. Rambut kering agak tebal dan melakukan potongan-potongan kertas, maka yang terjadi adalah potongan-potongan kertas tersebut menempel pada penggaris. Ini disebabkan karena penggaris plastik mengandung atau bermuatan gaya kelistrikan. Adanya gaya kelistrikan inilah yang membuat benda plastik tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Ya, bisa disimpulkan bahwa dengan kita menggosokkan penggaris pada rambut tersebut, maka dapat menarik potongan-potongan kertas seperti ini. Ya, kita memasuki percobaan yang kedua, yaitu gaya magnet. Adapun tujuan dari percobaan gaya magnet ini adalah untuk mengetahui bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui jenis-jenis benda apa saja sih yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun alat dan bahan pada percobaan gaya magnet kali ini adalah yang pertama kita membutuhkan satu buah magnet. Yang kedua kita membutuhkan satu jarum jahit, bahan aluminium. Yang keempat ada seng. Kelima ada seutas benang, selanjutnya ada potongan-potongan plastik, dan terakhir ada potongan-potongan kertas. Adapun cara kerjanya yaitu kita dekatkan magnet ini kepada semua benda yang ada di sini, lalu kita lihat apa yang terjadi. Pertama kita menempelkan magnet ini pada jarum. Kita lihat apa yang terjadi, dan hasilnya adalah bahwa magnet dapat menarik jarum jahit ini. Lalu yang kedua kita dekatkan magnet ini kepada benda yang terbuat dari bahan aluminium, dan kita lihat apa yang terjadi, bahwa dia tidak menempel. Jadi magnet tidak dapat menarik benda-benda yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya kita dekatkan magnet ini kepada bahan yang ketiga, yaitu bahan yang terbuat dari seng. Kita lihat apa yang terjadi jika magnet ditempelkan kepada bahan seng. Ternyata dia menempel. Jadi dapat disimpulkan bahwa magnet dapat menempel benda yang terbuat dari seng. Selanjutnya kita akan menempelkan magnet pada seutas benang. Dia tidak menempel. Jadi magnet tidak dapat menempel benda yang terbuat dari benang ini. Selanjutnya kita akan menempelkan magnet kepada seutas potongan kertas plastik. Ya, magnet juga tidak dapat menarik benda yang terbuat dari plastik. Dan terakhir kita mencoba menarik magnet dengan benda yang terbuat dari kertas. Apakah dia menarik? Dan ternyata tidak. Jadi magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari bahan kertas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa magnet hanya dapat menarik benda-benda yang terbuat dari seng dan jarum jahit. Jadi bisa kita simpulkan dari percobaan gaya magnet kali ini adalah
Setelah melakukan percobaan dan mengetahui hasilnya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu, seperti benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt, yang dapat disebut benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang lain tidak dapat ditarik oleh magnet, atau disebut dengan benda non-magnetik. Saya akan mempraktikkan gaya gesek. Gaya gesek dapat menunjukkan gejala adanya gaya gesek. Bahan-bahan dan alat bahannya ada karit, gelang, balok 5x5x10 cm dan neraca pegas 2 buah. Saya akan langsung memulai teorinya. Cara kerjanya kita menggunakan 4 alas, yaitu kayu, plastik, mika, busa, dan kain wol. Yang pertama kita menggunakan busa dulu. Kita tarik dari kanan mendapatkan 1,0. Ketika sudah bergerak dia mendapatkan 0,5. Kita tarik, pas ditarik dia masih sama 1,0. Sesudahnya tetap sama 0,5 menggunakan kayu. 1,0 sesudahnya 0,5. Gunakan mika 0,5 hasilnya, dan sesudahnya itu cuma 0,2. Gaya gesek terdapat pada 2 benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gaya benda. Gaya gesek makin berat permukaan, kayak seperti di karpet, dia di karpet 1,0. Ketika di mika atau bersentuhan dengan yang licin dia cuma 0,5. Jadi dia kalau bersentuhan dengan yang licin dia akan semakin sedikit geraknya. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas alat dan bahannya ada karet, beras 50 gram, dan tripod. Cara kerjanya karet gelang ditarik ke bawah selama beberapa kali. Hal ini disebabkan oleh kelenturan sang karet gelangnya yang menimbulkan gaya pegas. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan praktik tentang gaya, yang mana di sini saya akan praktik tentang gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya gravitasi, yang mana artinya gaya tarik pada bumi akan mempengaruhi suatu benda. Baik, alat dan bahannya itu ada karet, ada statif yang mana kita ganti menjadi tripod, dan ada beban, yaitu ada beban 20, beban 40 gram, beban 60 gram, beban 80 gram, dan beban 100 gram. Baik, selanjutnya kita akan ke uji coba praktikum kali ini. Yang pertama kita menggunakan beban 20 ya, lalu kita beri karet dan kita ukur panjang karet ini. Kita ukur ya teman-teman. Di sini panjang karetnya ada di 2 cm. Lakukan hal tersebut sampai beban yang terakhir, yaitu beban 100 gram. Mari kita cek panjang karet pada beban 100 gram. Setelah dia sudah menggantung, kita ukur panjang karet pada beban 100 gram. Kita ukur dari 0 ya. Panjangnya yaitu 5 cm. Baik, jadi kesimpulannya adalah dari hasil percobaan
tadi yang 20 gram dan 50 gram, yaitu menghasilkan kesimpulan bahwa semakin berat beban maka gelang karet semakin panjang. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum atau percobaan yang ke-6, yaitu perpaduan gaya. Perpaduan gaya adalah macam-macam gaya yang terdapat dalam suatu percobaan tertentu. Macam-macam gaya yang terdapat pada suatu percobaan bila mana suatu benda melakukan gaya pada benda lain, benda kedua melakukan gaya yang sama tetapi berlawanan arah. Untuk alat dan bahan, kami sudah menyediakan 2 neraca pegas dan balok. Selanjutnya kita akan melakukan praktikumnya ya. Sebelum kita praktikum perpaduan gaya, kita akan mengukur gram pada balok tersebut. Kita ukur gram pada balok. Sebelumnya di neraca pegas itu ada ukuran newton dan gram. Kita di sini akan ukur gram pada balok ini ya teman-teman. Kita ukur gram pada balok tersebut yaitu 50 gram ya. Selanjutnya kita akan mengukur perpaduan gaya pada balok tersebut. Yang satu ini kita akan kita tambahkan lagi neraca pegasnya, jadi dia menjadi berlawanan arah. Selanjutnya kita akan mengukur newton pada 2 neraca pegas ini yang berlawanan arah. Kita ukur, kita tarik ujung-ujungnya, apakah newtonnya itu berbeda atau sama. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini ketika kita tarik 2 neraca pegas ini yang berlawanan ini, ternyata hasil newtonnya itu berbeda. Jika pada newton yang pertama itu dia ada di 3,5 dan yang di neraca pegas ini dia ada di 0,5. Lakukan praktik perpaduan gaya sesuai benda yang Anda miliki. Jadi kesimpulan perpaduan gaya yaitu dapat menghasilkan hasil newton yang berbeda, yaitu hasil newton yang ke-1 dan hasil newton yang kedua. Selanjutnya untuk praktikum yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini ada 2 percobaan, yaitu ada katrol dan tuas. Percobaan 1 yaitu ada katrol. Di sini tujuannya yaitu untuk menjelaskan manfaat katrol serta menentukan keuntungan mekanik KM pada katrol ya. Alat-alatnya ada katrol tetap dan katrol bergerak yang sudah kita buat dari karton, kayu dan juga tutup botol. Lalu ada neraca pegas. Ada beban di sini kita siapkan dari 20 gram, 50 gram, 100 gram dan 200 gram. Lalu ada benang. Teorinya katrol itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada katrol tetap, katrol bergerak atau bebas, dan juga katrol majemuk. Katrol tetap itu apa sih? Katrol tetap itu adalah katrol yang tidak berpindah posisinya pada saat digunakan. Sedangkan untuk katrol bebas atau katrol bergerak itu katrol yang saat digunakan posisinya akan berpindah. Dan katrol majemuk yang ketiga yaitu katrol gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas atau katrol bergerak. Oke, lanjut kita akan praktik ya teman-teman. Sini kita akan menggunakan pertama yaitu katrol tetap ya. Kita akan menyiapkan benang, lalu kita taruh di katrol yang sudah kita buat. Karetnya ada di sebelah sini ya teman-teman. Lalu kita ikat bahasanya. Kita ikat si bebannya ini. Oke. Ini adalah katrol tetap teman-teman. Lihat posisinya. Lalu kita menggunakan neraca pegas. Di sini ada newton dan juga ada gram. Untuk berat massa 20 gram kita tarik. Berapa besaran yang akan digunakan? Oke.
Ini adalah contoh dari katrol tetap ya teman-teman. Posisinya bisa dilihat. Oke. Selanjutnya untuk beban 50 gram. Kita buka dulu 50 gram. Kita ikat kembali teman-teman. Sama seperti tadi ya, lakukan hingga beban 200. Oke. Dan untuk masanya juga akan berbeda teman-teman gramnya. Untuk lebih melanjutnya bisa dilihat laporan kami. Yang pakai 200 ini agak berat teman-teman. Nah, untuk katrol yang bebas ini sebetulnya caranya itu seperti ini. Dia dari bawah berlawanan dari katrol tetap. Ini tuh diikat. Posisinya itu seperti ini teman-teman. Ini ada beban di sini. Bebannya ada di sini. Lalu menariknya seperti ini. Nah, ini beban. Ini diikat, lalu ini posisinya seperti ini teman-teman kalau untuk katrol bebas. Ini pakai neraca pegas di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Berikutnya adalah yang ketiga, katrol majemuk ya, yaitu gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas atau katrol bergerak. Sama, kita menggunakan beban 20 gram, 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Oke, kita akan mencoba yang 20 gram aja. Kalau untuk lengkapnya lihat di laporan kami. Saya sudah menaruh bebannya 20 gram. Oke, lalu kita tarik teman-teman menggunakan neraca pegasnya. Kita lihat berapa sini. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Itu tadi adalah hasil dari praktikum kami, yaitu tentang katrol, di mana katrol itu terbagi menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Oke, lanjut teman-teman. Kita masih ke dalam praktik 8, yaitu pesawat sederhana. Di sini saya akan mempraktikkan tentang tuas. Apa itu tuas? Nah, tuas biasanya kita sebut juga sebagai pengungkit. Nah, yang kita ketahui tuas itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada jungkat-jungkit. Nah, salah satu dari pesawat sederhana ini dapat dilakukan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Nah, tuas ini merupakan sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpunya. Oke, tujuan dari saya memperlakukan praktik tuas ini tujuannya untuk menjelaskan manfaat dari tuas dan juga menentukan keuntungan mekanik KM pada tuas. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktik kali ini adalah penggaris ukuran 30 cm. Lalu peralatan statif penyangga saya gunakan alat gantinya, yaitu ada tripod untuk HP ya. Selanjutnya biasanya kita pakai benang secukupnya, tapi di sini saya ganti menggunakan karet. Jadi penggaris ini sudah saya ikat menggunakan karet di statif atau penyangga ini. Saya ikatnya di bagian tengah-tengah ya, karena ini 30, jadi saya tengahnya itu 15. Yang keempat ada beban. Beban di sini saya bebannya menggunakan beras. Yang terkecil itu mulai dari 20 gram. Dan yang terbesarnya itu saya pakai beras dengan ukuran. Oke, langsung saja kita ke praktiknya ya. Di sini saya akan menggunakan beban 20 gram di area RO. Setelah itu kita tambahkan beban 100 gram di area EO. Oke. Dapat kita lihat di area RO dengan beban 200 gram itu berada di ukuran 4. Kita catat dulu ya biar nggak lupa.
Lalu di area EO berada di ukuran 18. Jika kita menemukan ukuran yang tepat, maka dia akan seimbang walaupun beda jenis beratnya. Untuk menemukan jarak antara EO dengan OR, kita dapat menggunakan rumus EO dibagi dengan OR. Di sini kita dapat EO-nya itu 18, maka 18 kita bagi dengan 4. Itu menemukan hasil 6. Jadi itulah hasil yang akan kita temukan. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi langkah seperti ini sampai di beban paling besar, yaitu 200 gram dengan 20 gram. Nah, itulah tadi hasil praktikum dari kelompok 4. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kalau ada yang mencari neraca pegas, terutama juga anak semester 6 sekarang ya. Jangan lupa nih. Ada nih katro kalau mau. Bebannya juga ada. Bebannya Jadi kita juga kalian ganti. terima jadi. Kita akan antar dengan cepat. Angkut 1 juta ya teman-teman. Jangan lupa cari kami, oke? Ini dijual nih ya, dijual. Iya, oke. Oke, itu semoga bermanfaat bagi adik-adik kelas dan bagi kalian semua yang telah menonton video kami. Oke, bye-bye.